pada trimester 1 dibanding ibu yang tidak berpuasa. Kemudian, puasa juga tidak memengaruhi pertumbuhan janin. Ini Moradi 2014 ya. Tidak ada perbedaan ini hasil USG, tidak ada perbedaan peningkatan dari biparietal diameter, ya, kemudian abdomen circumference, kemudian femur length, kemudian taksiran berat janin, dan juga amnion fluid index atau indeks air ketuban pada ibu yang berpuasa, ya, dibanding dengan ibu yang tidak berpuasa. Ini adalah hasil penelitiannya. Jadi ketika di USG pun menunjukkan tidak ada atau tidak memengaruhi pertumbuhan janin, ya. Ini Moradi 2011. Kemudian puasa selama trimester 2 ini berhubungan dengan risiko kelahiran preterm. Ini baru-baru nih di Arab Saudi penelitiannya bahwa ketika ibu hamil saum pada trimester 2 ini memiliki risiko kelahiran preterm atau prematur sekitar 1 sampai 1,5 dibandingkan dengan wanita yang tidak berpuasa. Next, Teh. Ya, Teriska next. Nah, kemudian ada lagi nih penelitian tahun 2012, ini juga sama ya, intinya adalah tidak ada perbedaan usia kehamilan saat melahirkan. Jadi kelahiran pretermnya tidak berpengaruh nih. Kemudian berat badan lahir rendah, kemudian kejadian SC. Namun berat badan lahir rata-rata secara statistik lebih kecil pada ibu yang berpuasa. Tetapi secara klinis tidak berarti, karena rata-rata berat lahir di atas 3.000. Ini penelitiannya awal 2012 ya. Kemudian ini di Yogyakarta nih, di Yogyakarta Dr. Jaidi 2014, ini tidak terdapat pengaruh yang bermakna pada ibu yang berpuasa dan tidak berpuasa dalam hal berat badan lahir, kejadian PBLR, kelahiran preterm, baik puasa itu dilakukan pada trimester 1, 2, atau 3. Ya, dan tidak ada perbedaan yang bermakna pula apakah puasa dilakukan kurang dari 10 hari, antara 10 sampai 20 hari, maupun puasa dilakukan dengan penuh. Gitu ya, ini beberapa penelitian. Next. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan ya untuk mengambil keputusan berpuasa atau tidak gitu ya. Kemudian ini hasil systemic review ya tahun 2018 ini sekitar ada berapa nih? 375 catatan ya, record, dan 22 studi. Ini melibatkan 31 ribuan ibu hamil. Dan dari 18 ribuan ibu hamil itu, dari 22 studi tadi, ya 21 studi menyatakan bahwa berat badan lahir dilaporkan tidak terpengaruh oleh puasa, dan berat plasenta secara signifikan lebih rendah pada ibu yang berpuasa. Namun tidak ada data yang menunjukkan adanya kematian perinatal. Ya. Jadi berat badan lahir bayinya tidak dipengaruhi, berat plasenta memang sedikit lebih rendah, gitu ya, tapi tidak ada kematian perinatal. Kemudian puasa Ramadan tidak berpengaruh pada kejadian kelahiran prematur. Ini juga hasil kesimpulan dari systemic review tersebut. Kemudian dapat disimpulkan bahwa puasa Ramadan tidak memengaruhi berat badan lahir meskipun tidak ada bukti yang cukup tentang efek potensial pada hasil perinatal lainnya. Jadi ini memang masih butuh penelitian, mengenai ibu hamil yang berpuasa gitu ya. Tapi kalau kita lihat kemarin mungkin pada kelas bidan berbagi sesi 1, Syekh sudah menyampaikan ya banyak sekali keuntungan, kemudian hasil penelitian yang menunjukkan efek positif dari puasa ya. Salah satunya dapat meningkatkan kekebalan tubuh ibu gitu ya. Oke, next Teriska. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, sebelum memutuskan untuk dia tuh berpuasa atau tidak, kita lihat dulu kebutuhan nutrisi ibu hamil ya. Saya mengingatkan kembali. Next, Teh. Ini rekomendasi rekomendasi WHO ya. Ini banyak sekali sebenarnya, tapi yang saya sampaikan di sini yang direkomendasikan saja. Di antaranya adalah bahwa untuk ibu hamil ini harus diperhatikan bahwa dia tuh ibu hamil harus makan makanan yang sehat dan seimbang, yang meliputi asupan energi, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang diperoleh melalui konsumsi makanan yang bervariasi. Jadi nggak instan, tapi dengan konsumsi makanan yang bervariasi. Nanti kita bahas ya. Kemudian suplemen Fe dan asam folat ini juga penting sekali. Itu direkomendasikan ya. Kemudian suplemen kalsium harian ini adalah untuk mencegah ya terjadinya preeklamsi pada ibu hamil ya. Ini semua adalah ditujukan
Untuk apa? Untuk mengurangi kejadian nutrisi kurang pada ibu hamil, karena kita ketahui bahwa ternyata insidensi ibu hamil dengan gizi kurang ini cukup besar sekali, ya, sekitar 30% ibu hamil mengalami KEK, kemudian kejadian anemia juga cukup tinggi sampai 48%. Makanya ini WHO udah pokoknya rutin ibu hamil harus ada suplemen Fe asam folat, kemudian suplemen kalsium. Gitu ya. Ini adalah rekomendasi dari WHO. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ternyata ibu hamil itu mengalami surplus kebutuhan energi. Nah, surplusnya di mana? Ini adalah angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Startnya saya mulai dari usia perempuan, dari kelompok perempuan, ya, karena ibu hamil adalah perempuan. Perempuan usia 19-29, ya, ini dengan memiliki IMT normal ya, kebutuhan energi untuk yang IMT-nya normal. Ini berat badannya 59, tinggi badannya 158, IMT-nya normal. Dia butuh energi adalah 2.250. Protein 60 gram, lemak 65, karbohidrat 360, serat 32, dan air 2.350. Ya. Nah, sekarang perempuan ini hamil, ya, perempuan ini hamil. Ini perempuan yang kelompok 349 bisa dilihat. Kemudian jika perempuan ini hamil, ya, pada trimester 1 ini ada surplus energi, tambahan energi sekitar 180 kilokalori. Kemudian begitupun dengan zat gizi lainnya, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air juga akan bertambah. Karena untuk tadi proses toleransi, adaptasi, adanya pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Begitupun pada trimester 2 dan 3. Ini cukup pesat sekali ya, pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemudian ini juga mempersiapkan kondisi ibu untuk persalinan, sehingga surplus energinya juga bertambah dibanding trimester 1. Gitu ya. Dan pada trimester 3 ini ada tambahan protein dibandingkan dengan trimester 2. Sama-sama ini untuk kebutuhan energinya adalah tambahannya 300 kilokalori. Belum lagi nanti ibu menyusui lebih banyak lagi dia harus makannya. Dia sampai tambahannya bisa sampai 500 sampai 600 kilokalori untuk ibu menyusui, ya. Bukan berarti selesai tugas perempuan. Ketika menyusui dia tambah banyak lagi kebutuhannya. Oke, ini yang harus dipahami. Ini yang dikatakan bahwa pada ibu hamil terjadi surplus kebutuhan energi. Ya, oke, next. Next, Teh. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah ibu hamil berpuasa? Nah, tadi sudah dibekali dengan beberapa penelitian efek puasa pada ibu hamil. Kemudian secara fisiologi, ibu hamil itu butuhnya seperti apa untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah ibu hamil berpuasa? Ya, nah kita lihat nih. Pada saat bulan Ramadan, kemungkinan besar akan mengalami defisit energi, tadi yang sudah kita sepakati ya. Kemudian ibu hamil dan ibu menyusui justru membutuhkan surplus energi dibanding hari-hari di bulan lain. Ini juga kita udah sepakat ya. Nah, sekarang boleh tidaknya berpuasa pada ibu hamil ini tergantung pada status gizi ibu. Jadi sekarang startnya, mulainya ibu hamil, ibu ini status gizinya seperti apa? Teh Rizka sekarang belum hamil ya. Nah, Teh Rizka harus tahu nih kondisi Teh Rizka, status gizi saya sebelum hamil itu seperti apa? Apakah saya status gizinya kurang? Kurus enggak, Teh Rizka? Kurus enggak? Kemudian apakah saya ini normal ya? Kemudian atau saya overweight atau obesitas gitu ya. Ini akan menentukan hamil ini boleh puasa atau tidak. Jadi yang pertama pertimbangannya adalah status gizi ibu. Kemudian yang kedua adalah usia kehamilan. Ya, usia kehamilan sangat berpengaruh karena kita ketahui secara fisiologi perbedaannya pada trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu akan sangat berbeda. Ya, ketidaknyamanan yang dialami ibu, kemudian faktor risiko penyakit pada setiap trimester itu sangat berbeda, gitu ya. Kemudian pertumbuhan, perkembangan, kepesatan dari pertumbuhan perkembangan janin juga berbeda. Kemudian kondisi kesehatan ibu dan janin ini harus menjadi pertimbangan, ya. Ibu-ibu hamil yang KEK atau anemia, kemudian
preeklamsi ya, hipertensi, diabetes gestasional ini juga tidak mungkin untuk melakukan puasa. Kemudian satu lagi syaratnya, serta kita harus mempertimbangkan kecukupan makanan yang dimiliki. Ini syarat penting sekali. Karena apa? Karena kita tahu kebiasaan makanan ibu-ibu atau masyarakat pada umumnya kita tahu. Apakah mereka sudah makan makanan yang bervariasi tadi seperti rekomendasi WHO? Atau dia hanya makan misalkan hanya nasi sama tahu saja misalkan, atau sama ayam saja, gitu ya. Ini juga menjadi syarat. Atau ketersediaan makanan yang dimiliki oleh si ibu, gitu ya. Karena tadi adanya konsekuensi dari surplus kebutuhan energi pada ibu hamil. Ini adalah hal yang menjadi bahan pertimbangan. Oke, next. Next, Teh. Next. Teh Rizka. Next. Teh Rizka. Teh Rizka. Ini orang melahirkan ngedeni kayak ngedeni bentar itu. Teh Rizka. Next. Halo, Teh Rizka. Teh Rizka, next. Nggak bisa di next, Teh. Teh Rizka. Next. Wah, mohon maaf nih, ada gangguan nih ya. Halo, Bu. Iya, itu next, Teh. Halo. Iya, Teteh next. Slide-nya next. Teh Rizka bisa dengar saya? Oke, Teh Rizka bisa lanjut? Teh Rizka. Teh Rizka bisa lanjut? Halo, Bu. Iya, bisa lanjut? Mohon maaf, Bu. Bisa. Saya nyalakan lagi. Barusan sampai mana ya, Bu? Mohon maaf. Sekarang yang itu, Teh. Yang slide ke-15. Slide ke-15, Teh. Nah, sedikit lagi ya. Sedikit lagi nih, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi sebagai pertimbangannya ya, kan ada salah satunya adalah pertimbangannya adalah usia kehamilan. Nah, pada trimester 1 ini adalah periode yang rawan. Karena apa? Karena terjadi organogenesis pada 8 minggu pertama sejak pembuahan, bahkan sampai 12 minggu ya. Di sini sumber zat gizi janin ini sebagian besar adalah cadangan zat gizi ibu sebelumnya. Makanya tadi modal awal ibu-ibu sebelum hamil adalah harus mempunyai status gizi yang baik, ya. Nah, ibu dengan IMT atau status gizinya yang tidak normal, yang kurang atau kurus, ini dianjurkan tidak berpuasa. Kenapa? Jangankan untuk berpuasa ibu ini ya, karena tidak puasa pun dia akan mengalami kekurangan. Belum lagi ada komplikasi mual muntah kalau pada trimester 1 ya, sampai hiperemesis gravidarum. Jadi ibu-ibu dengan status gizinya yang kurang atau kurus ini tidak dianjurkan berpuasa. Kemudian pada ibu hamil dengan IMT-nya normal ya, status gizinya normal atau overweight atau obesitas ini boleh berpuasa dengan syarat dia harus memiliki pola makan yang baik. Tadi ada syarat berikutnya kan, harus makan nasi lauk pauk yang lengkap, kemudian ditambah camilan ya setelah buka puasa, kemudian
makan sahur juga dengan makanan yang lengkap dan disertai dengan camilan lainnya. Ya, dengan demikian, sebelum hamil tentunya harus mempersiapkan diri untuk mempunyai status gizi yang baik. Ya, jadi pada single lilah nih, pada hari ini yang belum pada hamil, ini harus mempersiapkan diri dulu bagaimana untuk memiliki status gizi yang baik untuk menghadapi kehamilan. Gitu ya, jelas ya. Kemudian next, Teh Rizka. Bagaimana sekarang untuk trimester 2 dan 3? Ya. Next. Teh Rizka. Teh Rizka next. Ini ada kendala terus di ini ya, di penayangan slide. Teh. Halo, Teh Rizka. Aduh, mohon maaf ya. Oke, sekarang pada trimester 2 ya. Sebentar. Oke. Pada trimester 2 ya. Bentar. Rizka bisa next. Oke, saya pakai yang saya aja. Pada trimester 2, dan 3 ya, kebutuhan energi protein meningkat. Kita sepakat ya bahwa tambahannya trimester 2 dan 3 ini sampai 300 kalori. Ya. Dan ini dianjurkan ibu untuk tidak berpuasa karena di sini pertumbuhan perkembangan janin cukup pesat. Kemudian banyak sekali ketidaknyamanan yang terjadi pada trimester 2 dan 3 ini ya. Kemudian ibu juga jadi cepat lelah ya. Kemudian ini yang menjadi bahan pertimbangan. Jadi trimester 2 dan 3 dianjurkan tidak berpuasa. Dan agama Islam juga sangat memerhatikan hal yang sangat fisiologi ini ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jalan keluarnya adalah membayar fidyah. Gitu ya. Oke, next Teh Rizka bisa di-share lagi. Nah, sekarang bagaimana nutrisi yang baik untuk ibu hamil yang berpuasa? Ya, ini oke, sekarang dari pertimbangan yang tadi ya, kemudian ibu ini kekeh misalkan mau berpuasa. Ya. Ini tentunya harus ada beberapa hal yang harus kita berikan informasi atau edukasi kepada ibu hamil bagaimana nutrisi yang baik untuk ibu hamil yang sedang berpuasa. Yang pertama adalah perhatikan waktu berbuka puasa ya, pada saat iftarnya dan sahurnya. Karena apa? Karena ini adalah kesempatan pada ibu hamil untuk dia makan. Gitu ya, ini harus diperhatikan. Kemudian makanan yang adekuat, lengkap dan sehat. Makronutrien dan mikronutriennya harus terpenuhi. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral ini harus terpenuhi. Kemudian makanan yang meningkatkan glikogen hati dan otot ya. Jadi ini harus ada, nanti saya sampaikan makanan yang meningkatkan glikogen hati dan otot ini apa ya. Kemudian mengonsumsi suplemen vitamin dan mineral. Ya, ini sebenarnya opsional untuk konsumsi suplemen vitamin dan mineral, tapi tadi WHO sudah mewajibkan kalau di Indonesia ya harus ada Fe, asam folat dan kalsium ya. Tapi sebenarnya ketika ibu hamil ini dia dijamin gitu ya, dia makanannya cukup, sebenarnya suplemen ini tidak perlu gitu ya. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah sudah cukup dari makanan saja ya. Kalau tadi misalnya asam folatnya 400 mg, apakah sudah cukup dia mengonsumsi asam folat 400 mikrogram dari makanan gitu ya. Oke. Dan yang paling penting ini adalah asupan air yang cukup. Ini minimal 30 mili per kilogram berat badan. Ini dari salah satu sumber ya. Tapi ada sumber lain tadi sudah saya sampaikan bahwa sekitar 2.350 ya, 2 liter lebih kalau pada ibu hamil. Oke, next. Nah, sekarang perubahan metabolisme saat puasa. Nah, ini harus kita
pertimbangkan juga, gitu ya. Ini harus kita pahami, perubahan metabolisme saat puasa. Jadi setelah sahur hingga 4 jam kemudian, makanan dari sahur itu sebagai sumber energi, ya. Jadi sampai jam 8 pagi ibu hamil ini aman. Karena apa? Karena ada energi dari makanan sahur tadi, ya. Kemudian 4 sampai 10 jam kemudian sampai jam 2 siang itu yang digunakan adalah cadangan glikogen dari otot. Itu sebagai sumber energi. Jadi dari otot itu ada glikogen dipecah menjadi glukosa, itu dijadikan sebagai sumber energi pada di sekitar sampai jam 2 siang tersebut, ya. Kemudian 10 sampai 14 jam setelah sahur, nah ini udah mulai lemes nih kita. Udah mulai lemes, puyeng gitu ya. Karena apa? Karena ini juga sudah mulai nurun lagi tuh dari glikogen, dari otot udah habis nih. Maka yang digunakan adalah lemak tubuh, ya. Lemak tubuh dan protein sebagai sumber energi untuk meningkatkan glukosa dalam darah tersebut. Dan ternyata ini diperlukan apa untuk mengaktifkan lemak tubuh itu adalah dengan dipicu dengan aktivitas fisik. Jadi kalau misalkan ibu hamil mau olahraga atau kita mau olahraga, sebaiknya adalah mendekati sore ini, gitu ya, jam 3 jam 4-an, karena itu adalah untuk mengaktifkan lemak tubuh dan protein sehingga si ibu menjadi bugar lagi, nggak lemes lagi. Karena apa? Karena tadi ada ya, dipecah menjadi glukosa. Next. Kemudian next Teh Rizka, ini malah mundur. Kemudian tadi yang saya sampaikan, ya, bahan makanan yang sehat itu yang seperti apa? 4 sehat ditambah dengan air ini penting sekali pada saat berbuka dan sahur, ya. Yaitu adalah bahan makanan sumber karbohidrat. Teriska tolong slide-nya. Bahan makanan 4 sehat itu yang pertama adalah bahan makanan sumber karbohidrat, ya. Kita ketahui bahwa makanan sumber karbohidrat udah jelas ya, ada nasi, ubi-ubian, tepung-tepungan, kemudian jagung. Nah, itu. Kemudian bahan makanan sumber protein. Ini juga harus ada dalam sekali makan, ya. Daging-dagingan, daging ayam, sapi, ikan, telur, ya. Kemudian protein hewani, ya, kacang-kacangan, biji-bijian. Ini juga harus ada dalam setiap kali makan. Jangan sampai hanya udahlah proteinnya udah ada nih dari ayam. Nah, tetap harus ada tahu atau tempenya, gitu ya. Atau kacang-kacangan yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah sayuran dan buah-buahan. Ini jangan lupa ya. Dan ini adalah yang menjadi kendala. Karena males lah masak sayuran gitu ya. Atau mungkin buah-buahan mahal bagi sebagian orang gitu ya. Tapi ini harus menjadi bahan pertimbangan karena harus lengkap dalam sekali makan. Sayuran dan buah. Kemudian cukup air, ya, cukup air tadi sampai 2.000 liter sampai 2.350 ya untuk kebutuhan cairan dalam selama kehamilan. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan harus memperhatikan ketika berbuka, ya. Kita lihat ini cara Rasulullah berbuka, ya, dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutob atau kurma basah. Ini seperti yang digambar ya. Kemudian jika tidak ada rutob, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering, ya. Dan jika tidak ada tamar, beliau meminum seteguk air. Nah, ini harus menjadi perhatian. Karena apa? Karena ternyata Rasulullah ini berbuka dengan kurma basah yang banyak mengandung air. Tadi yang saya sampaikan, harus makan makanan yang tadi meningkatkan glikogen di otot dan hati, ya. Salah satunya adalah dengan makan atau berbuka dengan buah-buahan segar. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah dengan makan kurma basah. Jadi beliau tidak berbuka dengan tamar atau kurma kering yang banyak yang beredar di kita, ya. Karena tamar ini kadar glukosanya cukup tinggi dibanding dengan kurma basah. Dan ketika kita berbuka dengan glukosa yang cukup tinggi, itu akan cepat juga turunnya, sehingga si ibu ini akan lemas gitu ya.
Kemudian kita perhatikan, ini urutan berbuka ya. Jadi tadi buah-buahan berair banyak, bisa dengan kurma basah atau ini saya banyak nih buah-buahan di slide saya ya. Ini adalah buah-buahan yang berair banyak. Ya, buah-buahan yang berair banyak yang dapat meningkatkan glikogen dan di otot dan hati ya. Kemudian minum, kemudian sholat maghrib, kemudian makan nasi lengkap tadi yang 4 sehat, ada karbohidrat, protein, nabati dan hewani, kemudian sayuran ya, vitamin dan mineral. Nah, ini bedanya ya. Next, setelah makan nasi lengkap, ada kewajiban bagi ibu hamil dia harus makan camilan. Ya, makan camilan, kemudian karena tadi untuk mengejar yang surplus kebutuhan energi itu. Ya, kemudian usahakan minum pasca berbuka 4 sampai 5 gelas. Wah, tugas ibu hamil banyak nih. Ya, pada saat berbuka banyak sekali yang harus dimakan. Karena itu mengejar si kebutuhan energi tadi, gitu ya. Oke, next. Kemudian pada saat sahur juga kita harus memperhatikan ya urutannya juga nih. Ya minum, kemudian makan nasi lengkap ya dan buah, jangan lupa, kemudian minum susu. Boleh minum susu di sini ya, malam-malam juga boleh. Kemudian sama, ada kewajiban lagi nih pada ibu hamil yaitu makan camilan. Ya, karena apa? Karena tadi mengejar kebutuhan energi tadi. Kemudian usahakan minum 3 sampai 4 gelas ya. Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi demi mengejar tadi kebutuhan nutrisi agar tidak mengalami kekurangan. Ya. Kemudian next. Nah, ini saya sudah coba buat ya. Ini saya sudah coba buat contoh menu buka puasa untuk ibu hamil trimester 1 ya, dengan kebutuhan energi sekitar 2.430 kilokalori, proteinnya 61 gram, lemaknya 67,3, karbohidratnya 385, kemudian serat saya tidak hitung nih, kemudian airnya airnya harus 2.365. Nah, ini sebenarnya kalau untuk menu ini adalah kita harus konsultasi ke ahli gizi ya. Ini saya coba buat karena tadi ada panduannya, kebutuhan energinya seperti apa. Saya coba buat ini menggunakan aplikasi, teman-teman bisa juga ya. Bagi yang ingin diet atau misalkan ingin mengatur pola hidupnya yang baik, bisa dengan menggunakan aplikasi juga untuk mengukur kebutuhan energi kita, gitu ya. Saya coba buat ini kewajiban ibu hamil ya, ketika ingin memenuhi kebutuhan energinya. Ini ibu hamil trimester 1. Yang pertama buka puasanya misalkan dia dengan kurma 30 gram, kurang lebih 3 biji ya. Kemudian nasi putihnya lumayan banyak nih, 200 gram. Ini ada sate sapi, tahu, kemudian tumis kangkung. Ini untuk makanan pokoknya. Kemudian untuk camilannya, nih Ibu boleh dengan biskuitnya 75 gram kurang lebih 5 ya, 7 keping. Kemudian pepaya 100 gram ya, sepotong sedang. Kemudian susu UHT coklat. Aduh, ini jadi promo ya. Susu UHT coklat. Nah, ini adalah camilannya setelah berbuka. Kemudian untuk sahur ini bisa dengan nasi putih, tahu goreng, telur ceplok, tumis mentimun ya untuk sayurannya. Nah, tetap sahurnya dia harus ngemil juga. Ini camilannya. Dia makan bolu, susu ibu hamil, kemudian ada buahnya juga, pepaya, gitu ya. Ini setelah dihitung kurang lebih 2.400-an ya, memang tidak persis banget hitung-hitungannya karena memang harus dihitung supaya persis ya, harus dihitung kembali. Dan alangkah lebih baik konsultasi dengan ahli gizi, gitu ya. Ini kurang lebih, ini saya menyampaikan ini sebagai bayangan saja bahwa oh ibu hamil tuh seperti ini ya kalau berpuasa, gitu ya. Itu untuk ibu hamil trimester 1. Kemudian untuk ibu hamil trimester 2, next Teh Rizka, tadi ada tambahan energi sekitar 300 ya. Ada tambahan energi sekitar 300 kilokalori, berarti dia butuh energi 2.550. Proteinnya nambah ya, nambah 40 tadi ya. 70 gram, lemaknya 67, karbohidratnya 400, seratnya 36, dan airnya 2.365. Nah, seperti apa nih contoh menu buka puasanya untuk ibu hamil trimester 2? Ini kurang lebih seperti ini ya. Buka puasa biasa dengan kurma, kemudian nasi putih,
rendang sapi, tempe goreng, capcay. Kemudian camilannya tetap masih ada biskuit, buahnya semangka, kemudian dengan susu UHT coklat. Ya, ini adalah untuk camilannya. Untuk sahurnya ada nasi putih, perkedel kentang, ya, ini ada double karbo karena tadi energinya lebih besar. Kemudian pepes ayam, kemudian tumis mentimun, ya. Kemudian untuk camilannya ada bolu, susu ibu hamil, dan pepaya. Ini kurang lebih 2.514 ya. Ini tidak persis sama. Kemudian next untuk contoh di trimester 3 ya. Untuk trimester 3 ini juga sama, ada kebutuhan energi tambahannya 300 kilokalori ya. Ini buka puasanya dengan kurma, nasi putih, rendang sapi, tempe goreng, pepes tahu. Ini double protein nabatinya ada di sini sama tempe tahu ya. Kemudian capcay karena memang pada trimester 3 ada tambahan kebutuhan protein dibanding trimester 2. Kemudian camilannya ada siomay Bandung. Ini jadi ngangen ini yang buat orang Medan nih. Ada siomay Bandung, kemudian semangka, susu UHT coklat. Kemudian untuk sahurnya ada nasi putih, perkedel jagung, pilet ikan dori, tumis jamur. Camilannya, aduh nih, sahur-sahur ibu hamil harus makan bubur kacang hijau dengan roti tawar dan pepaya. Ya, nah itu adalah contoh saja, contoh menu. Tapi untuk baiknya adalah tetap harus konsultasi ke ahli gizi ya, ke ahlinya. Karena Bu Bidan memang bukan ahlinya dalam hal ini gitu ya, untuk hitung-hitungan seperti ini. Ini saya dibantu dengan aplikasi saja. Kemudian ya itu gambaran bagaimana ibu hamil harus mengonsumsi makanan agar dia tidak mengalami defisit energi ketika dia berpuasa ya. Meskipun kita udah tahu ya bagaimana fisiologinya. Ada 4 jam pertama, kemudian 4 sampai 10 jam kemudian 10 sampai 14 jam kemudian. Jadi itulah yang dialami oleh ibu hamil. Makanya tadi asupan makanannya harus cukup. Kemudian next, Teh Rizka. Ya, ini mungkin dapat disimpulkan ya, bahwa sepanjang ibu memiliki status gizi yang baik, tadi modal awalnya baik ya, status gizinya baik, kemudian dia merasa kuat berpuasa, ya, kemudian dia tidak sakit atau tidak mengalami penyulit kehamilan, ya, tidak terjadi penurunan berat badan, tidak terdapat gangguan kehamilan dan janin, serta memiliki kebiasaan makan yang baik, maka boleh tetap berpuasa Ramadan, gitu ya. Berarti syaratnya banyak, boleh berpuasa tapi syaratnya banyak. Kemudian tadi makanannya juga banyak sekali yang harus dikejar pada saat berbuka dan sahur, ya. Nah, tapi kalau khawatir tidak akan terkejar kebutuhan makanan tersebut, ya lebih baik tidak berpuasa, ya. Dan ini nih, meskipun tidak berdosa jika tidak berpuasa, asal mengganti di hari-hari lainnya, ya, yaitu dengan membayar fidyah. Ini juga sudah disampaikan di firman Allah ya dalam surat Al-Baqarah 184. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain ya, atau qada ini ya. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah ya, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan puasa, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Materi dari saya cukup sekian mungkin untuk berbagi ya, di Bidan Berbagi. Saya berbagi, kelas Bidan Berbagi, mudah-mudahan bermanfaat sebagai bahan edukasi, informasi kepada ibu hamil atau untuk mempersiapkan diri kita sendiri sebagai ibu hamil ya. Karena kan nanti pasti insya Allah ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Gitu ya. Terima kasih. Mangga diserahkan kepada moderator Teh Rizka, dilanjut mangga. Insya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Ibu atas sharingnya. Saya termasuk yang tercerahkan juga ya Bu, tadi di yang pernyataan Ibu yang terakhir. Boleh Ibu hamil berpuasa tapi syaratnya banyak. Iya, syaratnya banyak. Syaratnya gitu ya. banyak. Okay. Dan mungkin memang itu sebagai salah satu ikhtiar kita juga ya Bu, untuk menjaga diri, terus menjaga janin tentunya.
Iya, dan harus dipersiapkan dari awal, Teriska. Sekarang Oh Teriska atau iya. banyak nih teman-teman yang masih single, nah ini harus persiapan, ya. Karena tadi Boleh ternyata mungkin Bu, cadangan ini energi ibu itu berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin, ya. ya ada tips-tips khususnya Bu Tadi sebenarnya bagi yang sudah mungkin yang disampaikan nih, Teriska. single Kenapa, Teh? atau bagi tadi sudah ya. Iya, Teh. Halo. Putus Bu di saya, tapi nggak apa-apa. Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Bu. Halo, Ya, baik. jelas Bu suara saya? Jelas-jelas, Teh. Baik. Nah tadi alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman. Nah ini salah satu yang bertanya, beberapa teman saya banyak yang flek ketika trimester pertama. Bagaimana ya Bu untuk menghindari ini dan apa efeknya jika flek berkepanjangan? Ya, oke. Sebenarnya ini ya, siapa ini yang bertanya? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Sebenarnya ini keluar dari tema hari ini nih, ya. Oh Tapi nggak iya, apa-apa, ya. Kita kan di sini berbagi segala nih di sini ya. iya. Mungkin ada Oke, pengaruhnya dari nutrisi gitu Bu. iya, oke ya. Memang Iya, pada trimester pertama ini tadi saya sampaikan cukup rawan ya, karena iya. cukup rawan karena memang di situ awal mula pertumbuhan janin mulai dari plasentasi ya menempelnya ari-ari lah plasenta itu adalah pada saat trimester pertama. Kemudian awal mula berfungsinya dari ari-ari tersebut gitu ya untuk makanan dan pertumbuhan janin juga pada trimester pertama gitu ya. Kemudian adaptasi hormonal juga itu pada awal-awal kehamilan gitu ya dan banyak sekali faktor faktor hormon yang mempertahankan kehamilan. Nah, ini dengan adanya flek ini mungkin ini suatu pertanda ya. Itu bisa fisiologi normal atau tidak. Ketika normal mungkin saja tadi pada saat plasentasi, pada saat menempelnya itu bisa terjadi perdarahan, flek ya tandanya. Kemudian kalau ini berkepanjangan, nah ini juga harus hati-hati. Bisa saja itu adalah suatu tanda bahaya ya, suatu tanda bahaya yang mungkin tidak bisa bertahannya suatu kehamilan gitu ya. Karena kalau kehamilan normal dia akan tanda perdarahan atau flek itu tidak akan terjadi karena dia melekat ya plasenta melekat kemudian kehamilan berlangsung dengan adanya bantuan hormon untuk mempertahankan kehamilan sampai aterem atau sampai cukup bulan gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada flek apalagi berkepanjangan ini sepertinya sudah harus hati-hati. Ya, apakah ini pertanda bahwa mungkin tidak bisa bertahan atau mungkin ada masalah lain gitu ya yang memang harus dikonsultasikan bagaimana kondisi janin di dalam kandungan tersebut gitu ya. Oke, mungkin cukup. Berarti kalau kalau misalnya untuk yang kehamilan anggur itu loh Bu, istilah kehamilan anggur. Kenapa? Oh, itu Nah, beda. Ya, bisa saja. Karena kan pada kehamilan trimester 1 itu banyak ya jenis dari apa namanya masalah penyulit. Salah satunya adalah hamil anggur. Ketika hamil anggur juga bisa tandanya adalah perdarahan pada trimester 1 karena memang tidak ada janinnya dan tidak bisa bertahan untuk melanjutkan kehamilan. Gitu ya. baik Ibu, terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, ada nggak Bu tips mengurangi mual pada trimester 1 atau makanan apa yang bisa mengurangi mual gitu? Iya, bentar Bu, suaranya mati. Iya. Ini saya kepencet. Ya, Baik. oke. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa trimester 1 memang banyak sekali ketidaknyamanan yang dialami oleh ibu, ya. Salah satunya adalah mual muntah, ya. Mual ini merupakan sebenarnya proses fisiologi ya, karena ada peningkatan dari hormon beta HCG, kemudian ada juga yang cenderung ibu hamil asam lambungnya meningkat, gitu ya. Nah, ini juga menyebabkan ketidaknyamanan yaitu mual pada ibu. Tentunya kita menyiasatinya adalah tadi berarti harus mengurangi makan makanan yang meningkatkan asam lambung meningkat. Ya, contohnya apa? Misalkan makanan yang berlemak, itu harus dihindari. Kemudian makanan-makanan yang merangsang asam lambung, yang pedas, yang asam, gitu ya. Terus apa lagi yang meningkatkan asam lambung? Telat makan,
Ya kan ibu hamil nggak ada lagi nih ibu hamil yang diet gitu ya, malas makan, nggak. Tapi harus maksain makan. Itu tadi makanan dengan porsi kecil tapi sering. Harapannya adalah mempertahankan supaya apa? Supaya produksi asam lambung stabil, tidak meningkat sehingga tidak ada lagi keluhan mual pada ibu hamil, gitu ya. Berat. Oke, cukup mungkin ya Teh. Berarti ini sedikit-sedikit ya Bu, tapi Ya, masuk gitu. kedah sering ngemil Oke Teh, Bu. kalau hamil ya. Iya Bu. Nah, ini beberapa memang pertanyaannya mirip-mirip Bu, terutama untuk yang mual-mual itu Bu. Ya, iya ya. Ini juga apalagi nih mual ya. Kalau minum susu Oh ini katanya Bu. ya, Iya, ya gimana? ini ada nih Bu. Terkait Ya, dengan asupan nutrisi bagi ibu hamil, jika ada ibu hamil 4 bulan sering merasa kram perut di bagian kiri setelah meminum susu, apakah kebutuhan nutrisi susu ini dapat digantikan dengan yang lain? Sedangkan oh ketika iya. diberikan vitamin penambah kalsium serta asam folat, ibu juga merasakan hal yang sama. Adakah solusi untuk kasus seperti ini? Terima kasih, Bu. Ya, Ya, betul. ya memang ya ibu hamil itu memang penuh perjuangan ya. Ibu hamil itu penuh perjuangan ya. Karena memang tadi untuk menghasilkan nanti janin yang atau bayi yang dilahirkan itu sehat ya. Jangan sampai ibu hamil itu malas gitu ya. Itu harus ditanamkan bahwa ibu hamil tuh jangan malas. Oke, misalkan tadi memang betul, betul sekali ya. Udah mah tadi ada perubahan fisiologi dalam tubuhnya, ya proses toleransi, adaptasi, makanya ada mual muntah. Udah gitu banyak kewajiban ya. Salah satunya tadi harus ada misalkan susu ya. Susu ibu hamil memang cenderung mual karena apa? Karena memang banyak sekali kandungan nutrisinya yang berbeda dengan susu pada umumnya ya. Banyak tambahan-tambahan gizinya ya. Itu juga bisa menyebabkan mual. Ya, kemudian tadi suplemen-suplemen yang lain juga suplemen ibu hamil juga sama menyebabkan efek samping, yaitu ada mual, itu juga membuat ketidaknyamanan pada ibu, gitu ya. Jadi sebenarnya susu itu sebenarnya bisa nggak wajib ya, boleh diganti dengan susu yang lain juga boleh, ya. Susu yang lain juga boleh untuk sebenarnya untuk memenuhi asupan kalsiumnya. Tapi untuk yang lainnya seperti yang paling penting adalah asam folat, kemudian DHA, ya, EVA itu adalah asam-asam lemak yang penting sekali untuk pertumbuhan otak janin. Itu bisa didapatkan mungkin dari makanan yang lain, ya, bisa dari ikan laut, kemudian minyak zaitun, ya, canola. Itu biji-bijian itu banyak sekali mengandung asam lemak yang dan asam folat yang untuk bisa untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil gitu ya. Kalau misalkan ibu ini tetap harus minum suplemen, itu bisa menyiasatinya adalah minumnya pada saat malam hari. Ya, diminum pada saat malam hari, kemudian minum susu juga bisa diganti atau itu opsional saja, kita ganti misalkan dengan yang lain ya. Kebutuhan kalsium kan bisa dari pepaya, bisa dari brokoli, ya, bisa dari ikan-ikanan, itu juga banyak. Kemudian untuk minum susunya boleh dengan minum susu minum susu yang biasa, gitu ya. Itu mungkin Ya ya. Bu, ternyata Kemudian memang hati-hati juga ini karena ternyata suplemen-suplemen itu cara kerjanya bisa menjadi penghambat suplemen yang lain. Ini harus hati-hati ya. Misalkan tadi bagaimana mungkin Bu? zat besi tidak boleh minumnya bersamaan dengan kalsium karena itu bisa menjadi inhibitor atau menghambat penyerapan dari si Fe tersebut gitu ya. Nah, kalsium berarti jangan sampai minumnya berbarengan. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Multivitamin yang di dalamnya banyak, yang namanya juga multivitamin, coba diminum secara barengan, itu juga harus dipertimbangkan apakah efektif gitu ya. Karena kan tadi ada Fe, ada kalsium disatuin, bagaimana penyerapannya gitu ya. Belum lagi ada zinc. Zinc juga itu menghambat penyerapan dari kalsium, dari zat besi gitu. Ya, itu harus dipertimbangkan. Oke. Oke. Betul, Ibu. Berarti memang mungkin kalau misalnya tidak tahu, lebih baik konsultasi dengan bidan ya, Bu ya? Ya, bisa ke bidan, bisa ke dokter, ya. Ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, saya hamil trimester 3.
saya berpuasa selang-seling, tetapi kadang mah saya suka kambuh atau merasa pusing. Menurut Ibu bagaimana ya Bu? Apakah keluhan-keluhan yang muncul di tengah berpuasa bisa berpengaruh ke janin dan saya harus segera berbuka? Ya, ya. Oke, pertanyaannya ini spesifik ya. Ini kasus yang cukup baik. Nah, udah apa namanya? Memang ada Ibu berarti memilih untuk berpuasa ya pada saat trimester 3. Tadi udah disampaikan bahwa trimester 3 kebutuhannya seperti apa. Kemudian tadi kewajibannya ketika mau berpuasa seperti apa gitu ya. Nah, ketika menjalani puasa ternyata memang ada tanda-tanda ya, keluhan-keluhan, itu mungkin suatu pertanda bahwa kondisi tubuh kita memang sudah apa namanya ya, mungkin tidak kuat, sudah ada sinyal. Itu kan tanda ya, itu kan tanda klinis kan. Itu adalah tanda bahwa di dalam tubuh yang memberikan sinyal bahwa oh saya kan misalkan pusing atau lemes, itu tanda bahwa gula dalam darah ibu sudah mulai turun gitu kan. Nah itu berarti kita kaji lagi apakah makanan pada saat berbuka atau sahurnya itu sudah cukup tidak, gitu ya. Atau tadi karena udah tahu nih sekarang fisiologinya seperti apa, metabolisme saat saum. Nah, ketika lemes, tapi jangan maksain juga ya. Kalau pusing, kelayangan, ya udah mendingan berbuka, ya. Karena itu adalah sinyal dari tubuh bahwa memang dia udah hipoglikemi gitu. Tapi tadi kan sudah tahu ya metabolismenya ketika sudah lemes, coba deh kita exercise, ya. Kita olahraga, jangan yang sampai lari ya, jangan. Itu adalah untuk mengaktifkan lemak kita. Nah, barangkali dengan seperti itu cadangan energi kita akan kembali aktif ya, glukosa dalam darah udah mulai meningkat dari pemecahan lemak di dalam tubuh. Seperti itu. Tapi ketika sudah ibu tahu sendiri, ibu yang tahu kekuatan ibu yang tahu kondisi ibu, apakah ibu masih bisa kuat bertahan atau tidak. Kalau misalkan sudah nggak kuat, lebih baik berbuka saja, ya. Kita kembalikan tadi, ya, bahwa ada keringanan pada beberapa kelompok ibu hamil, salah satunya, ya, boleh ada rukhsah, ada keringanan dalam agama kita. Boleh untuk tidak berpuasa dengan tadi membayar fidyah, gitu ya. Oke. Terima kasih Ibu. Mungkin ini sedikit menyinggung mengenai psikologis dari ibu hamilnya sendiri, Bu, pertanyaannya. Nah, pertanyaannya begini, untuk ibu hamil dengan resiko tinggi, tadi kan Ibu sudah sampaikan ya Bu, boleh berpuasa ataupun tidak. Nah, tapi di sini penekanannya, ibunya itu sudah tahu beresiko tinggi. Namun ibunya tetap bersikukuh gitu Bu, bersikukuh untuk ingin berpuasa. Nah, mungkin dari segi ibu ketika misalnya sedang hamil seperti apa, dan dari segi pendamping mungkin Bu harus seperti apa gitu menyikapinya. Baik. Ya, betul. Fenomena itu banyak sekali di masyarakat. Ya, jadi ibu hamil itu kekeh, petekeh gitu ya, kekeh dalam tanda kutip apa ya, keras kepala gitu ya, kekeh pengen saum gitu ya. Kenapa tadi? Kenapa? Karena memang ada tadi ya, sudah jelaskan itu adalah kewajiban bagi perempuan. Tadi kan baik laki-laki maupun perempuan yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan gitu ya. Jadi memang pemahamannya berarti wawasannya harus diperluas kembali, kemudian pemahamannya harus harus dipahami kembali bahwa di satu sisi ada aturan seperti itu 183 kan, Al-Baqarah 183. Tapi di sisi lain, Masya Allah ya, di Al-Baqarah 184 itu ada solusinya gitu ya. Ketika tidak berpuasa boleh dengan bayar qada atau fidyah. Nah, mungkin itu. Jadi secara psikologis ibu harus memahami itu ya, bahwa sebenarnya sangat mudah lah ya, mudah gitu ya. Dalam agama ini begitu mudahnya karena ada solusi langsung di dalam Al-Qur'annya juga gitu ya. Kemudian tentunya dukungan dari keluarga juga ini harus harus dibangun juga support system di keluarganya ya. Bagaimana menciptakan komunikasi kepada ibu ini bahwa sebenarnya nggak apa-apa tidak berpuasa gitu ya. Kemudian ketika kita tidak berpuasa pun bukan berarti kita tidak beribadah ya, karena kita menjamin makanan yang baik buat janin juga itu salah satu bentuk ibadah ya. Karena itu tadi kita diamanahi
ada janin di dalam tubuh kita, tentunya kita harus mempersiapkan dia untuk sebaik mungkin, gitu ya. Jangan sampai dia mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang kurang baik, dan itu menjadi beban juga. Sementara kan Allah juga tidak memerintahkan, dan kita harus membangun generasi yang kuat gitu ya. Salah satunya adalah berawal dari intrauterin, berawal dari kehamilan gitu ya. Jadi kita jangan sampai kehilangan momen ya untuk memberikan yang terbaik buat janin kita gitu, karena ternyata agama kita ada solusinya, yaitu membayar fidyah. Oke, baik itu Teh. Nanti kalau kurang puas ya di WA ya, atau di mana ya. Oh, boleh Bu menghubungi WhatsApp Ibu? Boleh di WA atau boleh di IG juga boleh. Oh, ya. Masya Allah. Siap Ya, Bu, siap. boleh konsultasi. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk ibu hamil yang mohon maaf kurang mampu dan IMT-nya underweight, kira-kira menu makanan yang bisa disiasati apa ya Bu? Selain makanan bantuan yang diberikan seperti kornet, biskuit PMT, dan suplemen dari puskesmas. Ya, oke. Ya, memang ini sudah ada intervensi khusus ya. Dan ini juga sesuai dengan rekomendasi WHO, tadi saya tidak tayangkan ya. Karena memang ketika ibu yang underweight atau ibu yang mengalami kasus gizi kurang, ya, ini memang wajib mendapatkan makanan tambahan, ya. Jadi dia itu ketika tidak berpuasa saja, dia sudah mendapatkan tambahan energi, makanan tambahan ya untuk menambah energi, mengejar ketertinggalan itu, gitu ya. Karena memang dia tidak siap untuk hamil sebenarnya ketika underweight itu ya. Tapi bagaimana? Kan nggak bisa dilarang. Oh, saya underweight, saya nggak bisa hamil, nggak gitu ya, gitu ya. Jadi memang sebelum hamil, tidak berpuasa pun dia mendapatkan PMT ya, dan itu merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan PMT pada ibu hamil yang KEK gitu, yang kurus gitu ya. Nah sekarang tadi kembali lagi pada slide nomor berapa tuh ya, bahwa syaratnya ketika dia mau saum adalah IMT-nya yang normal. Jadi ketika dia memiliki IMT yang kurang, berarti dia tidak memenuhi syarat, ya. Karena apa? Karena tadi untuk yang tidak saum saja, dia kondisinya kurang, dia harus mengejar ketertinggalan itu, gitu ya. Makanya ada suplemen dari luar, ada PMT, gitu. Karena apa? Karena sebagian besar kan tadi udah disampaikan bahwa energi janin itu, gizi janin itu ngambil dari cadangan ibu, ya. Jadi hati-hati nih ibu-ibu. Jadi kita tuh perempuan ketika hamil tuh diambilin tuh, kalau misalnya nggak cukup makanan, cadangan tubuh kita diambil. Kayak kalsium. Ketika kita kurang kalsium, itu kalsium dari tubuh kita diambil sama janin. Ya, makanya harus prepare sebelum hamil itu harus dalam kondisi yang normal IMT-nya atau status gizinya. Ya, dan harus memperhatikan makanannya gitu. Jadi untuk yang kasus underweight ini, saya itu lebih tegas lagi bahwa tidak memenuhi syarat untuk berpuasa. Jadi mohon maaf, tidak bisa lagi menunya seperti apa gitu ya. Karena tadi udah nggak boleh berpuasa gitu ya. Karena dia pas mungkin semalaman makan gitu ya. Kan nggak mungkin juga karena butuh istirahat gitu ya. Tadi dengan yang normal saja, kewajiban ibu hamil itu dengan menu seperti itu cukup banyak yang harus dimakan. Ya. Belum lagi minumnya yang harus 2000 mili ya. Itu pasti udah kenyang banget deh kalau ibu mencoba menu tersebut ya, kayaknya kenyang banget. Jajan siomay gitu ya, malam-malam itu subuh-subuh jajan bubur kacang, buat bubur kacang hijau gitu kan. Jadi memang banyak sekali kewajibannya ya. Konsekuensinya ketika mau saum, konsekuensinya ya seperti itu. Gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi Bu sebelum ditutup. Ya, apakah ada suplemen untuk persiapan kehamilan atau ucatin? Jika ada, apa Bu namanya? Lalu berapa jangka waktu persiapan sebelum kehamilan untuk mempersiapkan kehamilan? Oke, baik sekali ya ini ya. Ini memang ini tuh sangat baik sekali ya. Karena ini merupakan model atau pendekatan dari model asuhan Bu Bidan ya. Jadi Bu Bidan mas sebenarnya sudah harus mempersiapkan ibu hamil tuh dari sebelum dia hamil. Jadi sebelum prakonsepsi ya, pada remaja tuh memang harus dijamin bahwa dia tidak anemia satu, kemudian tidak KEK atau tidak kurus ya, tidak underweight
ya, memiliki status gizi yang baik. Itu adalah modal utama, ya, status gizi baik, kemudian tidak anemia, ya. Jadi jangan lagi, nah kan sekarang banyak remaja yang diet gitu ya, atau bahkan nggak diet lagi, nggak kurus Bu, tapi sekarang banyak tuh remaja-remaja yang obesitas, yang overweight, itu juga hati-hati ya. Kalau mau hamil juga itu banyak sekali faktor resiko yang akan dialami dia ketika hamil gitu ya. Nah, sekarang apa aja tuh tadi makanan ya? Makanan Ya, atau suplemen. suplemen. Ya, Ya, sebenarnya yang paling penting adalah tadi menjaga tidak anemia. Berarti suplemennya adalah zat besi. Jadi ketika haid pada remaja ini ya untuk mengurangi atau mempertahankan hemoglobinnya adalah dengan minum suplemen zat besi. Ya, sekarang malah pemerintah udah membagikan ya tablet tambah darah pada remaja pada saat haid itu harus minum tablet tambah darah. Kemudian adalah yang paling penting adalah asam folat. Ya, asam folat ini penting sekali diberikan pada saat prakonsepsi, pada saat sebelum hamil, ya, karena ini penting sekali nanti untuk pertumbuhan si janin, ya, untuk mengurangi adanya cacat bawaan, mengurangi kejadian cacat bawaan pada otak, ya, itu adalah dengan pemberian asam folat. Ya, kebutuhan asam folat yang tercukupi sebenarnya ini bisa saja kita dapatkan dari sayuran berwarna hijau, kemudian dari ikan-ikan ya asam folat, atau kalau misalkan aman ya sudah kita minum asam folat tablet seperti itu ya untuk persiapan prakonsepsi atau pada saat sebelum hamil. Jadi pastikan kondisi status gizi dan tidak anemia ya, status gizi yang normal dan tidak anemia. Mungkin itu. Baik, Bu. Mungkin ada hal-hal yang harus dihindari, Bu, selain yang dianjurkan. Pada saat prakonsepsi. Betul. Ya. Untuk pada saat prakonsepsi, jadi ini sebenarnya ada satu lagi webinar yang harus dikupas lagi nih, Teriska. Ya. Jadi persiapan prakonsepsi ini sangat penting sekali. Jadi kayaknya ini harus dibahas lagi nih sama panitia nih. Ada momen lagi nih untuk persiapan prakonsepsi ya. Wah, boleh ya Bu. Ini Iya. ide bagus. Ini kan sebenarnya apalagi sekarang kan isunya stunting ya. Stunting kan betul. Tidak serta-merta ternyata jauh penyebabnya adalah pada saat prakonsepsi ini, pada saat sebelum kehamilan gitu ya. Jadi memang ini kayaknya ide bagus nih, ide baru lagi nih buat ya, panitia untuk melakukan webinar lagi nih, persiapan prakonsepsi nih ya. Siap ya Bu jadi pemateri. Ya, ya seperti itu ya Teresa ya. Ya, mungkin seperti makan makanan yang instan harus dikurangi gitu ya Bu ya. Oh ya itu ya bisa lah salah satunya ya. Yang dihindari banyak sebenarnya yang harus dihindari pada saat sebelum kehamilan ya. Termasuk adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan infeksi yang dapat menyebabkan kecacatan pada ibu gitu ya, pada janin gitu ya. Seperti infeksi TORCH itu kan bisa kayak misalnya makan makanan yang mentah atau setengah mateng ya. Itu juga dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi TORCH yang sangat berbahaya pada saat nanti ketika dia hamil gitu ya. Jadi kebiasaan nih pada saat gadis tuh senangnya makan makanan yang setengah mateng nih ya. Iya Bu, enak banget Bu. Ya seperti itu ya, tapi hati-hati juga gitu. Iya, betul. Atau misalkan pola hidup yang kurang baik gitu ya, malas cuci tangan. Itu pokoknya ini kita banyak banget nih lesson learn dari COVID-19 ini ya. Kita jadi diingatkan kembali untuk berperilaku hidup bersih dan sehat tuh memang penting sekali. Kayak yang sepele cuci tangan, tapi ternyata itu efeknya banyak banget untuk pencegahan ya, untuk pencegahan berbagai penyakit infeksi gitu. Semuanya bermula dari perilaku kita ya. Banyak Teriska, pokoknya banyak tuh dari mulai PHBS-nya ya, PHBS tuh banyak banget harus dikupas tuh untuk persiapan prakonsepsi. Betul Bu. Itu the next ya Bu, insya Allah Bu. Nanti kita usulkan. Ya. Oke, baik. Bagi teman-teman yang ingin bertanya yang di live YouTube juga boleh ya. Ini masih ada ternyata Bu waktunya, masih ada. Oh, masih ada, iya, mangga. Masih ada, alhamdulillah. Nah, ini Bu ada pertanyaan lagi. Dalam Islam tentunya sudah ada saran bagi ibu menyusui untuk tidak melaksanakan puasa. Namun di masyarakat sendiri masih ada ibu hamil yang berpuasa ketika menyusui. Apakah hal ini berpengaruh pada pola menyusui bayi?
Karena dari yang pernah saya temui, bayi menjadi tidak suka menyusu. Apakah ada saran untuk keadaan tersebut? Oh iya Bu, kan jadi saya juga sering mendengar gitu Bu, nggak usah puasa, soalnya nanti kalau puasa anaknya jadi gak mau nenen. Nah itu gimana ya Bu? Ya, ya. Ini juga bahasan satu lagi nih kayaknya untuk webinar. Banyak ya Bu. Iya, ini di luar tema nih, ya nggak apa-apa ya. Jadi ketika menyusui, nah tadi udah disampaikan tuh, saya udah kasih bocoran Ya, sebenarnya ya. Jadi pada saat menyusui, ternyata dia lebih banyak lagi kebutuhan atau surplus kebutuhan energinya, betul. ya. Jadi sampai 600 ya, sampai 600 tambahan. Dan kebutuhan air pun itu semakin besar juga pada saat menyusui, gitu ya, bisa sampai 3 literan gitu. Nah, ini adalah yang harus dipikirkan. Apakah ibu ini bisa mengejar kebutuhan pada saat menyusui ini? Karena menyusui itu jauh lebih besar kebutuhannya, baik kebutuhan energi maupun kebutuhan cairan. Ya, jadi pertanyaan besarnya adalah si ibu ini mampu nggak mengejar kebutuhannya itu? Ya, kalau tidak, pasti ada efek yang akan berpengaruh pada sistem tubuh si ibu tersebut. Ya, ibunya lemas, kemudian dia akan berpengaruh, tentu akan berpengaruh pada komposisi dari ASI tersebut, ya. Karena bagaimanapun komposisi ASI, kemudian jumlahnya sih, komposisi, kemudian jumlahnya, kuantitas dari ASI dan kualitasnya itu sangat dipengaruhi oleh asupan gizi si ibu, ya. So, sekarang ibu tanya deh ke ibu-ibu yang sudah menyusui sekarang ya. Ibu-ibu kalau menyusui itu haus banget nggak? Sering haus nggak? Pengen minum terus nggak? Ini dibuka nggak nih itunya, speakernya, Belum audionya? dibuka Oh, belum ya. Bu. Coba Jadi kalau saya. ibu-ibu menyusui Coba saya buka. itu cenderung haus banget, Teh Rizka, ya. Kalau ibu menyusui itu cenderung haus Ya, banget, ya. Cenderung haus banget karena itu tadi kebutuhan cairannya sangat tinggi dibanding perempuan yang tidak hamil atau tidak menyusui gitu ya. Jadi konsekuensinya adalah ibu harus mengejar sebanyak itu, ya, pada saat berpuasa. ya. Karena kebutuhannya lebih tinggi dari ibu hamil. Jadi disarankan ibu yang menyusui itu tidak berpuasa. Jadi nggak ada syarat lagi. Kalau pada ibu hamil tadi ada beberapa persyaratan. Tapi kalau pada ibu menyusui, Betul. ya, terutama pada ibu yang menyusui yang masih eksklusif, yang bayinya itu masih mengandalkan ASI ibu saja, ya, disarankan untuk tidak berpuasa. Jadi ibu hamil, ibu menyusui yang 6 bulan pertama itu disarankan tidak berpuasa, ya. Karena memang satu-satunya sumber makanan si bayi adalah dari air susu ibu, ya. Kemudian kebutuhan energinya sangat banyak banget, gitu kan? Dan kebutuhan cairannya Ya, apa namanya? Sangat banyak gitu ya. Nah, ini juga banyak nih tuh. betul. Iya, Bu, sering haus katanya. Ya, karena memang kebutuhan Ya. air minumnya lebih banyak gitu ya dibanding ibu hamil. Kalau ibu menyusui lebih dahsyat lagi teh. Kewajibannya si Ya, ibu menyusui itu lebih dahsyat lagi. Ya. baik Ibu, terima kasih. Eh, jangankan ibu hamil gitu ya Bu, yang tidak hamil saja tuh saya kadang kalau banyak kegiatan haus banget gitu ya Bu. Iya, iya, iya. Itu karena memang Gitu. fisiologi dari tubuh, betul. Itu adalah fisiologi dari tubuh. Karena memang nanti ada efek haus ya pada saat saum itu. Betul. Alhamdulillah Ibu, kita sudah di penghujung acara. Masya Allah Ya, materinya, sharingnya dan diskusinya seru sekali kali ini, walaupun tadi sempat ada beberapa gangguan ya Bu. iya, iya. Tidak apa-apa teh. Namanya Nah, juga teknologi ya. Alhamdulillah. iya, Alhamdulillah bisa berjalan. Mungkin sebelum ditutup, adakah statement terakhir dari Ibu gitu untuk kami, para peserta di sini? Ya, terima kasih Teh. Ya, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan materi bahwa tetap ya harus dipertimbangkan apakah ibu hamil ini bisa berpuasa. Tapi ketika memutuskan tadi ada beberapa pertimbangan ya yang harus diperhatikan, dan ketika berpuasa pun dia mempunyai konsekuensi yang cukup yang harus banyak diketahui, yaitu dengan tadi banyak sekali kewajibannya, mengingat dia mempunyai kewajiban terhadap janinnya untuk menyediakan makanan yang baik ya untuk janinnya. Kemudian jangan khawatir
karena Allah juga tahu kondisi kita, ya. Jadi sebenarnya jangan terlalu banyak dikhawatirkan, ya. Jadi ketika kita memperhatikan janin itu pun merupakan salah satu ibadah kita terhadap Allah, gitu ya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, semua sudah ada solusi dalam Al-Quran. Kemudian kita juga berikhtiar dengan tadi ya, mencari makan makanan atau menyusun menu yang yang baik untuk ibu hamil, seperti itu. Dan satu lagi yang paling penting adalah persiapkan sebelum kehamilan. Tadi saya sampaikan bahwa persiapan sebelum kehamilan itu adalah start point yang sangat penting untuk mencapai atau untuk menciptakan generasi bangsa yang baik, gitu ya. Makanya modalnya adalah di perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan harus sehat, ya, harus sehat dan harus siap jika akan kehamilan, akan menjalani kehamilan. Mungkin itu aja, Teh. Nuhun Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Penutupnya sangat nyes banget Bu, terutama persiapkan sebelum kehamilan. Ya. Seperti itu. Nuhun Iya. Ibu, jazakumullah khairan katsiran atas materi sharingnya, ilmunya insya Allah sangat bermanfaat. Dan tentunya terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami semua. Ya. Baik, Sama-sama teman-teman. Teh, terima kasih sudah membersamai saya. Terima kasih pada peserta yang masih tetap setia sampai akhir sesi ya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Iya Ibu, termohon. Nah, oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin kita sudah selesai sesi sharingnya, tapi mudah-mudahan tidak cukup sampai di sini saja pertemuan kita, dan teman-teman ya teteh-teteh semua juga tidak bosan untuk mencari ilmu-ilmu lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita foto bareng dulu ya. Foto bareng dulu. Boleh teteh-teteh videonya dinyalakan. Kita foto bareng dulu. Tuh, Masya Allah cantik-cantik. Ini ada mahasiswa-mahasiswa Ibu mungkin, Bu? Iya, coba kita lihat siapa aja. Iya, kita lihat. Nah, Teh Zera, boleh dibantu untuk memfotonya? Halo Iya, Teh Zera. Iya, Teh Rizka. Kalau sudah siap, 1, 2, 3 ya. Iya, boleh. Silahkan dinyalakan terlebih dahulu. Oh iya, teman-teman mohon maaf juga tadi sempat ada kendala. Ini sekarang partisipannya juga berkurang, tapi tidak apa-apa ya. Ya, tidak apa-apa. Kita berfoto yang ada aja. Ya, baik. Bagaimana Teh Zera, sudah siap memfoto? Kayaknya udah pada siap nih, Teh. Oke, silahkan. 1, 2, 3, jepret gitu. 1, 2, 3, senyum. Ya. Ada gayanya enggak? Gayanya gini, jempolnya mana Teh? Boleh jempolnya, kasih jempol. boleh. Kasih jempol. Boleh, kasih jempolnya. Jempol. Aduh, jempolnya besar. Satu. Gimana Teh Zera? Siap? Belum siap nih, Teh Zeranya mana? Mana ya? Jempolnya udah goyang-goyang. Bisa Teh Zera? Iya, Teh. Oh, dari saya saja kalau begitu. Oke, siap teteh-teteh, Ibu. 1, 2, 3. Yeay. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke. Hatur nuhun teman-teman semua. Sudah Ya, ada hatur di nuhun akhir semuanya acara. ya. Ya Ibu, hatur nuhun pisan sudah bersedia Ya, sharing dengan sami-sami. kami. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat berpuasa. Iya Ibu, sama-sama. Oke, Kak, baiklah. absennya mana? Untuk absen bisa dilihat di chat Zoom-nya ya teman-teman. Ada di sana, ada di Google Docs-nya, boleh diklik langsung. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Rizka Rahmawati, selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kendala, ada kata-kata maupun sikap yang kurang berkenan, semoga dimaafkan. Tadi juga sempat ada kendala dari Zoom-nya sendiri. Mudah-mudahan tetap tidak mengurangi keberkahan ilmu yang didapat oleh kita semua. Amin. Untuk informasi terakhir, teman-teman bagi yang belum memfollow Bidan Berbagi, mangga bisa di-follow @bidanberbagi di Instagramnya. Jangan lupa disebar-sebar juga informasi yang sudah didapatkan agar kebermanfaatan semakin luas tentunya. Kemudian untuk apabila ada teman-teman yang masih ingin berkonsultasi juga boleh ya Bu. Tadi sudah dipersilahkan oleh Ibu untuk bisa menghubungi langsung. Ibu ada Instagramnya Bu. Nah, kalau misalnya belum dapat Instagramnya tadi boleh kata Ibu boleh menghubungi. Teman-teman boleh hubungi di nomor 0812 1988. Oh, mohon maaf. 0812 2011 4432. Saya ulangi sekali lagi. 0812 2011 4432. Enggak, nanti boleh dihubungi. Nah, semoga tidak puas dengan apa yang sudah disampaikan sehingga nanti kita bisa mencari-cari lagi ilmu agar lebih mantap dan siap untuk mempersiapkan kehamilan. Marilah kita menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak, teman-teman, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Wabarakatuh.